Hai kamu, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Kamu pasti masih ingat kan dengan video tentang misteri game FNAF Security Breach? Karena video beberapa saat yang lalu sudah tembus 10.000 likes. Sesuai janji, aku akan mencoba menjelaskan teori mengenai setiap karakter di FNAF Security Breach. Berdasarkan data yang aku peroleh di forum penggemar FNAF, ternyata karakter animatronik favorit yang paling banyak disukai setelah Freddy Glamrock adalah Sun and Moon. Karena perawakan mereka sangat ikonik dan mudah untuk diingat. Ditambah lagi kehadiran mereka terbilang sangat baru dalam serial Five Nights at Freddy's. Maka dari itu, di video kali ini Elbrana akan ditemani oleh YouTuber keren bernama Fritz Baskara. Kami akan menjelaskan beberapa teori mengerikan mengenai animatronik Sun and Moon di game FNAF Security Breach. Dan seperti biasanya ya, kalau ini murni konten hiburan. Seluruh bahasan yang ada dalam video ini bersumber dari analisis pribadi dan juga rumor-rumor yang beredar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Halo semuanya, kenalin aku Fritz Baskara. Kali ini aku akan menjelaskan tentang animatronik Sun dan Moon ini. Mereka berdua adalah dua kepribadian yang berbeda, namun hadir dalam satu tubuh saja, itu adalah Sun. Kalau kamu sudah pernah tahu alur cerita FNAF Security Breach, pasti udah nggak asing lagi dengan karakter yang satu ini. Secara garis besar, saat itu Gregory sedang terpisah dari Freddy. Dia ada di hall utama Mega Pizzaplex, dikelilingi dengan banyaknya security bot yang berpatroli. Lalu Freddy menghubunginya dan bilang kalau perlu mengambil security badge yang ada di meja operator keamanan. Lokasi itu tepat di dalam ruangan daycare. Setelah Gregory masuk ke ruangan itu, ternyata di dalamnya ada animatronik yang sangat hiperaktif. Wujudnya mirip seperti badut pelawak dengan simbol matahari di wajahnya. Animatronik ini bernama Sun yang akan mengganggu Gregory selama menyusuri ruang daycare ini. Untuk dapat kabur dari Sun, Gregory harus menjatuhkan blok-blok mainan di daycare agar perhatian Sun teralihkan untuk menata kembali tersebut. Singkat cerita, Gregory berhasil menemukan security badge di meja operator keamanan. Lalu tiba-tiba lampu daycare mendadak mati. Sun yang awalnya ceria langsung menjerit ketakutan. Animatronik ini pun terjatuh dan berubah menjadi sosok yang berbeda. Karakter ini bernama Moon, sisi lain dari animatronik Sun. Wujudnya mirip badut pelawak dengan aksen bintang di bajunya dan simbol bulan di wajahnya. Matanya berubah menjadi merah, menandakan kalau animatronik ini bukan sosok yang ramah. Moon langsung mengejar Gregory dengan umpatan kalau dia anak yang nakal dan harus dihukum. Walau pada akhirnya Gregory berhasil bertahan hingga lampu daycare nyala kembali. Tetap saja karakter Moon ini merupakan salah satu animatronik yang mengerikan di dalam permainan ini. Dari pembicaraan pemain di forum-forum penggemar, ternyata Sun dan Moon ini merupakan maskot dari permen yang diproduksi oleh Mega Pizzaplex. Permen ini bernama Sun Drop yang dapat memberikan energi bagi anak-anak yang sedang bermain, serta Moon Drop untuk membuat anak-anak rileks saat menjelang tidur. Pihak pengembang memprogram animatronik ini sebagai teman sekaligus babysitter bagi anak-anak di ruang daycare. Namun keadaan menjadi berbeda sejak Glitch Trap datang. Animatronik yang awalnya ramah mendadak berubah menjadi sangat mengerikan. Jika kamu melihat karakter Sun, karena memang dia diprogram untuk menjaga anak-anak yang dititipkan. Di awal misi, Sun memperingati Gregory untuk jangan sampai mematikan lampu daycare. Itu artinya sedari awal permainan, Sun udah menyadari ada yang gak beres dengan kepribadian satunya lagi, si Moon. Karena Moon sangat jahat di dalam kegelapan dan Sun tidak ingin Moon mengambil alih kesadarannya. Banyak pemain yang berspekulasi kalau sistem yang berhasil dihack oleh Glitch Trap hanyalah kepribadian Moon. Itu dibuktikan dengan sifat Sun yang tetap ramah, sedangkan Moon yang mengerikan. Secara sadar, Sun memahami kalau kepribadiannya yang lain harus dihindari. Bagaimana menurut kalian mengenai teori ini? Kalau ada teori lain, silahkan tulis di bawah.
Tahu nggak sih kalau ada kasus yang mengerikan terjadi di Mega Pizza Place game FNAF Security Breach ini? Setelah keluar dari area daycare, Gregory menemukan sebuah tas tergeletak dalam toilet. Isi tas itu berupa catatan yang ditulis oleh salah satu pengunjung mall. Dari apa yang kuselidiki, ternyata not tersebut merupakan komplain dari salah satu orang tua yang menitipkan anaknya ke daycare saat sore hari. Sepulang dari tempat itu, anaknya mengalami semacam gangguan mental gitu. Dia bakal menangis sejadi-jadinya kalau lampu kamar dimatikan. Bahkan anak ini tuh sampai ngompol gitu saking takutnya. Dari note itu banyak yang berpendapat kalau itu semua adalah perbuatan Moon. Dia menakut-nakuti anak di daycare dengan sosoknya yang sangat mengerikan. Sama seperti penjelasan Fritz Baskara sebelumnya, Sun masihlah animatronik yang normal, sedangkan Moon adalah animatronik yang berhasil dipengaruhi oleh Glitchtrap. Buktinya adalah mata dari Moon berwarna merah, berbeda dari mata milik Sun yang terlihat biasa saja. Nggak hanya itu, beberapa pihak juga percaya bahwa tragedi menyusupnya manifestasi digital William Afton dalam sistem Mega Pizza Plex sudah terjadi lama sekali sebelum Gregory terjebak di dalam mall. Pesan komplain dari pengunjung ini merupakan bukti bahwa kengerian Moon saat menjaga anak di daycare sudah terjadi sejak saat itu. Astaga, ngeri banget ya. Beruntung anak ini tidak sampai diculik dan dibunuh oleh Fanny, karena rumornya kan anak-anak yang menghilang di kota lokal itu sebenarnya dibunuh oleh William Afton yang ada di dalam mall. Di balik animatronik Sun and Moon yang sangat fenomenal ini, penasaran nggak sih gimana bisa wujud mereka tuh seperti badut, sangat ceria dan difokuskan untuk menjaga anak-anak? Apa maksud dari developer dalam menciptakan karakter ini untuk FNAF Security Breach? Ternyata nih, setelah aku selidiki lebih lanjut, ada loh asal-usulnya. Mungkin kamu akan beranggapan kalau Sun and Moon adalah perwujudan dari badut, tapi ternyata itu sangat salah. Sun and Moon tidak terinspirasi dari badut, namun dari jester. Dalam bahasa Indonesia, jester berarti adalah seorang pelawak. Ciri-cirinya cukup mirip seperti badut, namun alih-alih menggunakan hidung bulat merah dan rambut berwarna-warni, jester identik dengan topinya yang melengkung dan menggantung, serta wajah yang dilukis untuk memperkuat ekspresinya. Jester atau pelawak pertama kali muncul pada era medieval atau abad pertengahan di Eropa, dan kisahnya tuh benar-benar tragis. Di kerajaan Eropa, seorang raja atau ratu memiliki kekuasaan yang mutlak atas pemerintahannya. Mereka dibantu oleh semacam menteri dan pejabat-pejabat kerajaan lain dalam menentukan kebijakan untuk negerinya. Tidak ada satupun yang boleh menentang atau mengkritik perintah sang raja. Namun ada salah satu jabatan di istana yang boleh melakukannya. Jabatan itu adalah jester. Jester merupakan posisi penting dalam kerajaan yang bertujuan untuk melawak dan menghibur raja di suatu pemerintahan. Jester merupakan posisi penting di kerajaan yang bertujuan untuk melawak dan menghibur sang raja. Tren ini populer pada abad pertengahan dan digunakan di hampir seluruh kerajaan di dunia pada saat itu. Jester boleh mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh raja dengan unsur candaan agar raja saat itu dapat terhibur dan tertawa. Sama halnya seperti stand-up komedi di Indonesia yang sering dipakai untuk mengkritik presiden. Namun di posisi jester kesannya jauh lebih mengerikan. Itu karena jika jester sudah kelewat batas atau candaannya sama sekali tidak lucu, raja pun dapat menghukumnya dengan memenggal kepalanya. Gila, ngeri banget kan? Dari sinilah konsep seorang jester yang ramah, cerdas, lincah, dan jenaka digunakan oleh pengembang FNAF Security Breach sebagai pihak yang mampu menjaga anak-anak. Namun di sisi lainnya, jester juga memiliki kisah kelam yang tragis. Mereka haus darah sebagai bentuk balas dendamnya atas masa lalu yang ia derita. Semua ini terlihat sangat jelas dari karakter Sun sebagai versi yang ramah dan baik, serta
Artamun sebagai versi jahatnya. Ya ampun, keren banget ya game FNAF Security Breach ini. Benar-benar dikonsep dengan sangat baik hingga mempertimbangkan aspek sejarahnya. Menurutmu gimana teman-teman? Coba komen di bawah ya. Ya, inilah teori gelap asal-usul animatronik Sun and Moon di FNAF Security Breach. Makasih banyak ya buat Fritz Baskara yang udah nemenin Elprana menjelaskan video ini. Sama-sama Elprana, makasih juga udah ngajakin collab. Buat kalian yang suka dengan pembahasan FNAF, mampir juga ya di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe channel Fritz Baskara. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.